Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengulang video yang kemarin ya, karena di video kemarin itu masih banyak juga yang bertanya tentang Pak, saya itu makan ini apakah sudah boleh? Pak, saya itu mengkonsumsi ini apakah sudah boleh? Padahal di video tersebut sudah saya jelaskan gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu nonton videonya di skip sehingga tidak mengerti, tidak paham. Makanya bagi teman-teman yang masih mengalami kebingungan tentang pantangan makanan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip karena seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian biar kalian itu tidak bingung, kemudian bisa menanganinya dengan mudah, dengan secara sederhana, tanpa obat, tanpa herbal sekalipun. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalnya kalian mau bertanya juga tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis semuanya sudah saya share ya, dari pertama sensasi yang dirasakan, kemudian macam-macam penanganannya itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang mau bertanya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya biar lebih detail dan biar lebih jelas. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis ini terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih penting itu kalian harus tekan tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya dari teman-teman itu, Pak apakah saya itu sudah mulai bisa mengkonsumsi makanan ini, Pak apakah saya itu sudah bisa makan ini dan sebagainya. Padahal di video yang kemarin itu sudah saya jelaskan secara detail gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang masih mengalami hal seperti itu, tolong videonya itu jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang kalau seandainya masih bingung, Pak saya itu sekarang apakah sudah bisa makan ini, apakah saya itu sudah bisa mengkonsumsi ini, kalian yang harus diperhatikan itu dari sensasi medisnya gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian sudah diperhatikan dari medisnya, kalau seandainya medisnya itu sudah kalian tidak rasakan, ya kalian sudah bebas teman-teman ya. Tetapi dengan catatan kapasitasnya itu harus dijaga juga teman-teman ya. Yang namanya tidak dijaga atau berlebihan tetap itu tidak baik juga gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan makanan-makanan itu mempunyai efek samping ya, itu benar-benar harus dijaga kapasitasnya. Yang namanya berlebihan itu tidak baik juga, apalagi makanan-makanan yang mempunyai efek samping. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin mengetahui medis-medis tentang asam lambung yang harus diperhatikan itu seperti apa teman-teman ya. Nah medis-medis dari asam lambung dan anxiety psychosomatis, dari medisnya bukan dari psikisnya ya, dari medisnya itu cuma sedikit ya, kayak macam sering kemudian lambungnya sering merasakan panas, perutnya terasa panas, kemudian sering mual, kemudian sering mengalami perih, ulu hatinya mengganjal atau esopagusnya masih terganggu gitu teman-teman ya. Kemudian dada terasa panas. Dan cuman itu saja sih ya. Kalau seandainya sensasi tentang itu kalian sudah tidak dirasakan lagi, kalian sudah bebas makannya, berarti itu medisnya kalian sudah membaik teman-teman ya. Tetapi ada juga sensasi-sensasi yang dari dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Beda ya, untuk pencernaan itu beda, dari sensasi pencernaan sama sensasi dampak dari gangguan asam lambung itu berbeda teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ingin mengenal tentang sensasi dari pencernaannya, cuman itu saja gitu teman-teman ya. Kayak macam saya ulangi lagi ya, kayak macam
perutnya atau lambungnya terasa kembung, kemudian lambungnya terasa perih, kemudian terasa melilit gitu teman-teman ya, kemudian masih merasakan panas, kemudian masih merasakan mual, kemudian esopagusnya masih terganggu dengan tanda sering mengganjal ya, ulu hatinya sering mengganjal, itu esopagusnya berarti sudah terganggu, tetapi nggak apa-apa ya, itu bukan hal yang bahaya juga. Kemudian dadanya masih merasakan panas. Cuman itu saja sensasinya. Kalau misalnya kalian sudah tidak merasakan itu, berarti pencernaan kalian sudah membaik. Dan adapun juga kalau misalnya kalian masih merasakan sensasi-sensasi yang lain, itu berarti itu hanya dampaknya saja, dampak dari gangguan pencernaan kita teman-teman ya. Kayak macam kelayangan. Kelayangan itu bukan dari sensasi asam lambung teman-teman ya, itu hanya dampaknya saja. Kenapa bisa kena dampaknya seperti bisa kelayangan seperti itu? Begini keterkaitannya ya, ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita makan yang penuh gizi juga, itu serapan gizinya itu yang dilakukan oleh usus kita itu nggak terserap dengan sempurna, yang akhirnya kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan mineral, nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, yang akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu teman-teman ya. Dengan kata lain, bahasa kedokterannya gula darahnya sedang turun. Nah itu teman-teman, yang namanya gula darah sedang turun, otomatis ya kita itu mengalami kelayangan, suka agak pusing. Nah itu sebetulnya bukan sensasi dari asam lambung teman-teman ya, itu kekurangan gizi. Nah gitu teman-teman ya, makanya ketika sensasi yang lain-lain dari asam lambung itu kalian sudah tidak dirasakan, alangkah baiknya kalian makan besar saja gitu teman-teman, makan besar saja, tetapi kalian juga harus menjaga kapasitasnya gitu. Jangan mentang-mentang kalian medisnya nih udah membaik nih, berarti saya udah bebas makan ini. Kalian boleh makan pantrangan, tetapi dengan menjaga kapasitasnya. Yang namanya berlebihan tidak baik teman-teman ya. Jangankan makan makanan yang yang mempunyai efek samping, makanan yang sehat juga kalau seandainya berlebih itu tidak baik juga. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja ke sana. Dan kemudian untuk pantrangan-pantrangan yang kalau seandainya sekarang itu udah membaik medisnya, tetapi apakah ada makanan-makanan yang harus benar-benar dihindari dulu sebelum perbaikannya itu 100%? Ada teman-teman ya. Makanan-makanan tersebut makanan-makanan yang bersifat pedas teman-teman ya, kayak macam sambal, kemudian makanan-makanan yang pedas lah. Kalian tahu sendiri kan ya, makanan-makanan pedas. Nah itu sebaiknya kalian hindari saja dulu. Karena kenapa? Karena makanan-makanan yang pedas itu akan sangat cepat merusaknya gitu teman-teman ya, merusak jaringan pencernaan kita. Jadi alangkah baiknya kalian kalau seandainya belum sembuh total, hindari saja dulu lah makanan-makanan yang pedas. Kemudian makanan-makanan yang mempunyai keasaman yang sangat tinggi gitu teman-teman, kayak macam cuka itu nggak boleh ya. Kemudian makanan yang bersoda gitu teman-teman ya. Kenapa yang bersoda juga tidak boleh? Ingat teman-teman ya, ketika kalian mengalami GERD, gastroesophageal reflux disease, itu kebanyakan itu gasnya berlebih ya. Dan kalau seandainya kalian mengkonsumsi lagi makanan-makanan yang bersoda, itu nanti gasnya akan terpancing lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya kalau seandainya pikirannya kalian belum bisa menjaga, pikirannya nanti bisa kemana-mana lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian medis dari asam lambungnya juga kalian sudah membaik, ada beberapa makanan yang benar-benar harus dihindari dulu sebelum kalian menjadi sembuh, benar-benar sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi makanan pedas, kemudian makanan yang terlalu asam, kemudian yang bercuka, kemudian yang beralkohol, kemudian yang bersoda gitu teman-teman ya. Tetapi yang untuk bersantan, kemudian berminyak ya, minyak boleh lah, tetapi jangan terlalu berlebihan gitu teman-teman ya. Itu kalian sudah bisa konsumsi. Kemudian untuk produk-produk yang dari terigu ya, itu sudah kalian bisa konsumsi, tetapi jangan berlebihan juga gitu teman-teman. Kalau dulu kan sebelum kalian medisnya membaik, itu makanan-makanan produk terigu itu kan dihentikan dulu, kayak macam gorengan-gorengan hentikan dulu ya. Tetapi kalau seandainya kalian sekarang medisnya sudah tidak dirasakan, tidak ada lagi, berarti pencernaan kalian sudah mulai membaik dan sudah boleh sudah boleh mengkonsumsi kayak macam seperti itu. Dan apakah kalau misalkan pencernaan kita sudah mulai membaik, itu sensasinya sudah mulai tidak dirasakan lagi, apakah kita itu harus makan makanan pantrangan? Saya katakan di sini harus ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk melatih pencernaan kita kembali gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya pencernaan itu kalau seandainya sudah membaik itu butuh penyesuaian lagi. Kenapa seperti itu?
Karena ingat pencernaan kita itu sensitifnya berbeda-beda gitu teman-teman ya. Jadi butuh penyesuaian lah. Kalau misalnya kalian tidak percaya untuk pencernaan kita itu sensitif, setiap orangnya itu berbeda. Contoh, saya itu selalu menjelaskan tentang contoh-contoh kepada orang-orang yang mempunyai sensitif sangat tinggi gitu ya teman-teman ya. Begini contohnya, kalau si A mengkonsumsi makanan ikan laut kayak macam contoh lah kita makan udang ini ya. Si A mungkin tidak apa-apa, tetapi si B kadang ada suka gatel, ada alerginya. Nah itu teman-teman, jadi untuk setiap orang pencernaannya itu sensitifnya itu berbeda-beda. Nah makanya kalau seandainya kalian ingin mengembalikan lagi kayak macam dulu lagi, harus dilatih lagi. Dan makanya ketika kalian medisnya sudah mulai membaik, alangkah baiknya kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya juga. Biasakan dari mulai sekarang. Nanti kalau seandainya kalian membiasakan dari sekarang, insya Allah nanti kalian akan terbiasa lagi. Ingat ya, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih bertanya tentang, Pak nih saya itu makan makanan ini apakah sudah boleh, mengkonsumsi makanan ini apakah sudah boleh. Saya tekankan sekali lagi, kalau seandainya kalian mau makan hal-hal yang baru, alangkah baiknya kalian perhatikan dulu medis-medis atau sensasi-sensasi dari medis-medis seputaran asam lambung ya. Kayak macam begahnya sudah tidak ada lagi, kemudian perih di bagian lambungnya itu sudah tidak ada lagi, kemudian sering mualnya itu sudah tidak ada lagi, kemudian ulu hatinya sudah mulai merasa nyaman gitu teman-teman ya. Lambungnya sudah tidak terasa panas lagi, tidak terasa melilit lagi. Nah itu ya teman-teman ya, makanya kalau misalkan sudah tidak ada itu lagi, kalian sudah bebas lagi dengan makanan-makanan baru. Tetapi catat dengan catatan kapasitasnya tetap dijaga juga biar tidak berlebihan, karena untuk yang berlebihan itu tidak baik juga. Nah kalau seandainya kalian masih mempunyai sensasi-sensasi dari medis tersebut, alangkah baiknya kalian tetap jaga ya, tetap jaga untuk 3P-nya gitu teman-teman. Jaga pola makannya, jaga jenis makanannya. Dan untuk 3P, kalau seandainya bagi teman-teman yang sudah mulai membaik juga, tolong 3P-nya tetap dijaga, karena kalau misalkan kita 3P-nya berantakan lagi, saya jamin ya, bukan saya jamin, saya nggak berani berbohong ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites picosomatis itu bisa kambuh lagi kalau seandainya kita tidak menjaga 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Kalau seandainya pola 3P itu berantakan, ya insya Allah kalian pasti akan kembali lagi kayak dulu lagi. Karena dulu juga sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, coba ingat-ingat apakah 3P kalian berantakan, termasuk saya dulu juga berantakan teman-teman. Makanya bagi orang-orang yang sehat, kalau seandainya tidak menerapkan 3P, awal akhir pasti akan terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jadi di season kali ini saya nggak panjang lebar, karena video kali ini itu hanya mengulang video yang kemarin, karena video yang kemarin itu masih banyak sekali yang bertanya tentang saya itu masih sudah bisa mengkonsumsi makanan ini, atau saya itu sudah bisa makan ini dan sebagainya. Makanya tolong tonton videonya sampai habis biar kalian itu mudah paham, mudah mengerti, biar kalian itu tidak bertanya-tanya lagi tentang seputaran makanan. Justru saya itu heran ya, setiap saya nampilin video itu kadang orang itu banyak yang bertanya tentang hal yang itu yang sedang dibahas. Nah itu teman-teman, berarti teman-teman itu tidak menontonnya itu sampai habis. Nah makanya bagi teman-teman saya sarankan tonton videonya sampai habis biar kalian itu paham, biar kalian itu mudah mengerti, biar videonya itu tidak berulang-ulang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi menambah pengertian kalian. Kemudian doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, kemudian keadaan yang kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, emosinya, moodnya, keinginannya, hasratnya, semuanya semoga saja cepat kembali lagi, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.